Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini berangkat semua ya, apa ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Oke, rajin-rajin semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu bermain peran. Jadi nanti Ibu Guru akan menjelaskan sedikit materi kepada kalian. Kemudian Ibu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan nanti kalian akan saling berdiskusi untuk membuat sebuah dialog contoh komunikasi yang positif. Apakah kalian semua sudah siap? Oke. Nah, sebelum kita bermain peran, Guru mau mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Kita tepuk 1, 2, 3. Tahu apa enggak kalian? Tahu ya? Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1. Ayo, fokus dong. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tangan kita semua. Nah, sebelum itu Ibu Guru akan menyampaikan materi yaitu mengenai komunikasi positif. Bagaimana cara membangun komunikasi yang positif antar sesama teman. Jadi, apa sih itu komunikasi positif? Komunikasi positif adalah cara menyampaikan pesan, pendapat dan perasaan dengan bahasa yang sopan, ramah, jujur, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Contoh komunikasi yang positif, yang pertama, mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian yang kedua, berbicara dengan suara yang lembut dan tidak berteriak. Dan yang ketiga, mendengarkan saat teman berbicara. Jadi ketika ada teman yang berbicara, kita harus mendengarkannya dengan baik, tidak boleh bicara sendiri. Kemudian manfaat komunikasi yang positif yaitu memiliki banyak teman, menghindari pertengkaran, menemukan rasa saling menghargai, dan membuat suasana kelas menjadi nyaman. Kemudian yang selanjutnya ada unsur komunikasi positif. Ada berapa anak-anak unsurnya? 3. Yang pertama, mendengar aktif. Kemudian yang kedua ada empati. Dan yang terakhir ada berbicara asertif. Jadi mendengar aktif yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian ketika kita berbicara sama orang lain, baiknya kita melihat lawan bicara, tidak boleh bicara sendiri dan tidak boleh mengalihkan pandangan. Kemudian yang terakhir yaitu mengaku atau memberi respon sederhana. Contohnya, saya mendengarkan pendapatmu. Kemudian contoh dari empati, aku mengerti kamu sedang sedih. Dan yang kedua, kalau aku jadi kamu, pasti aku juga merasa kecewa. Kemudian yang terakhir, berbicara asertif. Aku tidak suka jika diejek, kalau hentikan. Dan yang terakhir, aku ingin bermain bersama kalian. Selanjutnya, contoh komunikasi yang menimbulkan konflik. Ada berapa itu anak-anak? Ada 3. Yang pertama, berteriak kepada teman. Yang kedua, mengejek atau menghina. Dan yang ketiga, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian contoh komunikasi yang menyelesaikan konflik yaitu menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara. Yang kedua, mengungkapkan perasaan dengan baik. Dan yang ketiga, mencari solusi bersama. Contohnya, aku kurang setuju. Bagaimana kalau kita bicara baik-baik? Oke, selanjutnya Ibu Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ada Larsa dan Diva, kelompok yang kedua Abdul dan Amir, dan kelompok yang ketiga Feza dan Farah. Jadi nanti Ibu Guru akan membagikan kartu kelas kepada masing-masing kelompok dan nanti tugas kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk membuat dialog percakapan mengenai komunikasi yang positif. Nanti kalian akan mengisi pada lembar kosong yang telah Ibu sediakan. Teman-teman tidak? Ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Ibu Guru kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 10 menit ya anak-anak. Oke anak-anak, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa ditulis nama kelompok kalian.
Sudah selesai anak-anak? Oke, silakan untuk yang sudah selesai untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk yang pertama, nomor 1, silakan maju ke depan. Ayo, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Masya. Halo, perkenalkan nama saya Diva. Diva, kamu kenapa berdiri di sini? Ayo ikut mainkan sama kami. Aku mau sih, tapi aku malu. Aku tidak bisa dan Diva. Tidak apa-apa Diva. Kalau main bersama tidak harus bisa yang penting senang. Beneran, aku boleh ikut. Tentu saja, kita semua teman. Ayo, temani aku. Terima kasih ya, aku jadi berani untuk main. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perkenalan dulu ya. Nama saya Alif. Perkenalkan nama saya Cipa. Ya, jangan coba kita jangan dulu ya. Aku kesal, aku mau main sekarang. Aku mau ngerti kamu ini cepat main. Tapi kalau berebut nanti kita bertengkar. Terus gimana dong? Kita main bergilir saja. Setelah aku gilir dan kamu. Iya baiklah, aku mau giliran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3. Halo, perkenalkan nama aku Fana. Halo, nama aku Faizal. Faizal, kenapa kamu menangis cerita sama aku yuk? Aku suka kan, aku sedih kabarku diajak teman-teman katanya jelek. Aku mengerti perasaanmu pasti soalnya dia aku diajak. Ya, aku jadi gak percaya diri. Tenang Faizal, gambarmu tetap bagus karena kamu sudah berusaha. Terima kasih, aku jadi merasa lebih baik. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita SBG dulu ya. Oke, kita SBG tepuk semangat. Sudah tahu kan tepuk semangat? Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan dinding, duduk, dan dinding, duduk, ada, semangat. Oke anak-anak, jadi kesimpulan dari kegiatan kita yaitu komunikasi positif adalah cara berbicara dan mendengarkan dengan sopan dan menghargai orang lain. Unsur komunikasi yang efektif meliputi mendengarkan aktif, empati, dan berbicara asertif. Komunikasi positif dapat mencegah konflik dan mempererat pertemanan. Jadi kita perlu membiasakan menggunakan kata-kata yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita biasakan berkomunikasi secara positif dengan teman-teman di sekolah, di rumah, agar tercipta lingkungan yang rukun, aman, dan menyenangkan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrinna insana fi husnin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum